Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siladara Puspita dari kelas F. Saya akan menjelaskan tentang dasar biologis perilaku. Pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Perilaku dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan. Contohnya tingkat kecerdasan, emosi, jenis kelamin, dan lain-lain. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan, baik fisik, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Faktor eksternal ini sering menjadi faktor yang paling dominan mewarnai perilaku seseorang. Lanjut, perilaku oleh otak. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, lobus frontal, mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan kepribadian. Yang kedua, lobus parietal, mengendalikan sensasi seperti sentuhan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga, lobus temporal, mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Yang keempat, lobus oksipital, mengendalikan fungsi penglihatan. Lanjut, otak manusia. Otak manusia terbagi menjadi dua, yaitu otak besar dan otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar, yang memiliki tanggung jawab, mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, posisi, dan koordinasi gerakan. Batang otak berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke syaraf tulang belakang, mengirim dan menerima pesan bagian tubuh. Struktur batang otak yang pertama, otak tengah sebagai pusat pengatur otot mata. Yang kedua, pons sebagai koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Yang ketiga, medula oblongata mengendalikan sistem tubuh seperti pernafasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Lanjut, fungsi sistem syaraf. Sistem syaraf berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses informasi, memberikan reaksi, dan mengatur kerja berbagai sel. Bagian utama sistem syaraf. Yang pertama, sistem syaraf pusat atau central nervous system. Yang kedua, sistem syaraf perifer atau peripheral nervous system. Central nervous system berfungsi untuk menerima, memproses, menginterpretasikan, dan menyiapkan informasi. Lebih dari 99% seluruh sel saraf dalam tubuh kita terletak di central nervous system. Central nervous system terdiri dari dua komponen. Yang pertama, saraf tulang belakang dan otak. Peripheral nervous system berfungsi menangani pesan yang masuk dan keluar dari sistem saraf pusat. Jaringan saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang ke bagian lain dari tubuh. Peripheral nervous system terdiri dari dua komponen. Yang pertama, sistem saraf somatis. Yang kedua, sistem saraf otonomik. Sistem saraf somatis yang berfungsi menyampaikan informasi dari kulit dan otot SSP mengenai kondisi seperti rasa sakit dan suhu tubuh. Yang kedua, sistem saraf otonomik adalah membawa pesan menuju organ internal tubuh, memonitor proses seperti bernafas, detak jantung, dan pencernaan. Baiklah, sekian presentasi singkat saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.